Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga trading teman-teman juga profit semua ya. Baik itu profit besar maupun profit kecil, kita syukuri aja semuanya ya. Oke teman-teman, malam ini atau kali ini gue bakal ngasih contoh atau tutorial cara menggunakan moving average ya. Moving average di sini gue kasih lihat cara menggunakannya sangat mudah sekali ya. Cara menggunakannya atau cara mengaplikasikannya tuh sangat sangat mudah banget ya, sangat mudah banget, pokoknya mudah banget lah gitu. Baik itu dipadukan dengan resisten atau dipadukan juga dengan support dan resisten lah gitu ya gitu. Nah kali ini ya salah lagi ini. Oke teman-teman, di sini gue bakal kasih sebuah contoh ya atau tutorial cara menggunakan moving average, indikator moving average ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu indikator moving average, nah ini nih dia. Ini indikator moving average atau MA10 ya, yang warna merah ini. Nah, yang warna merah yang warna MA10, kemudian yang di bawah yang warna hitam moving average 7. Oke. Nah, kebetulan gue di sini gue suka tradingnya langsung di aplikasi brokernya ya. Jarang jarang pakai, bahkan boleh dibilang hampir nggak pernah sih, bukan nggak pernah, kalau pernah sih pernah ya, cuman jarang pakai MT5 MT4. Menurut gue lebih agak-agak repot lah, harus harus ngadain aplikasi lagi gitu, harus download aplikasi lagi. Nah gue kalau kalau gue sih tradingnya suka langsung di brokernya langsung sini, di broker exchange-nya lah. Nah ini percontohan atau contoh trading di brokernya langsung ya. Nah di mana cara menggunakan atau mau pakai moving average atau indikator ya, indikator moving average ini di sini nih. Nih di sini. Nih di sini nih. Di sini ada indikator. Nah, yang kayak huruf F ini tinggal klik aja di sini. Kemudian cari MA. Ya, sebentar gue cari ya. Taruh nih. Kalau enggak paling bawah deh. MA dan EMA. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, ini dia. Ini nih. Persilangan MA dan nah ini nih persilangan MA dan dengan EMA. Nah, ini yang ini nih. Tinggal klik bintang ya. Klik bintang, kemudian balik. Nah, kayak gini nih hasilnya nih. Nah, untuk mengetahui atau bagaimana cara men-setting indikator moving average 10 dan 7 ini di sini nih. Nah, ini kan ada nih. Nah, di sini ya. Nih. Di pojok kiri paling atas. Nah, tinggal klik. Kemudian pengaturan. Nah, ini pengaturannya nih. Oke. Nah, untuk yang warna merah ini, yang di atas, pokoknya posisinya di atas ini ya. Di atas. Yang warna merah, kalau gue sih suka kasih warna merah atau jingga ini ya. Ya, kalau nggak salah sih merah, coba gue klik. Coba kasih merah ya. Oke. Nah, untuk yang moving average yang warna merah ini atau MA yang warna merah ini adalah settingannya MA10 ya. Nih 10 nih. Panjang MA10. Nah, kemudian untuk warna yang hitam atau YMA 7 nih, warna hitam. Nih, yang dua yang ke bawah, yang di bawah ya, bukan yang kedua. Yang di bawah nih, YMA 7. Nah, oke. Nah, udah tahu ya? Paham ya? Nah, sekarang mau balik. Nah, gimana cara menggunakannya? Cara mengaplikasikan
moving average 10 dan moving average 7. Nah, untuk kita ambil posisi di apa namanya untuk kita ambil posisi di momentum pembalikan atau penggunaan pembalikan maaf atau penggunaan moving average 10, yaitu di momentum pembalikan atau persilangan ya, bukan pembalikan, persilangan MA-nya nih, persilangan moving average-nya. Nah, moving average 10 yang warna merah, kemudian moving average hitam yang 7 ya, yang 7 yang warna hitam. Nah, di sini gue kasih contoh ya. Nah, kebetulan ini mendekati ada momentumnya nih. Nah, gimana cara mengaplikasikan moving average 10 dan moving average 7? Oke. Nah, di sini. Ketika terjadi pembalikan harga, baik itu dari turun jadi naik ataupun sebaliknya. Nih, dari naik, ini kan naik ya. Dari naik jadi turun. Ya, ketika terjadi pembalikan harga, nah, ketika terjadi pembalikan harga dan bersamaan dengan terjadinya persilangan moving average 10 yang warna merah dan moving average 7 yang warna hitam. Nah, ketika terjadi persilangan, nah, yang moving average yang warna merah jadi di atas, nih, persilangan ya, jadi di atas, kemudian yang warna hitam jadi di bawah. Nah, itu sudah menandakan bahwa harga dari naik menjadi turun, berarti harga akan turun. Nah, ini kan dari naik nih. Nih, naik nih, sedikit ya, tadi naik, set naik, kemudian sini turun. Turun. Nah, di sini kan persilangan nih. Ini kan waktu naik si moving average yang warna hitam di atas, kemudian yang warna merah yang 10 di bawah. Nih ketika naik, ketika tren naik. Ya, ketika harga naik lah, bukan tren ya, ketika harga naik. Kemudian dia berbalik arah, jadi turun. Nah, di sini terjadi lagi persilangan. Oke, terjadi lagi persilangan. Nih, gue perbesar dulu ya. Terjadi lagi persilangan. Nah, disinilah momentum untuk kita ambil posisi apa? Posisi sell dong. Ya kan? Nih, terjadi persilangan. Ketika terjadi persilangan moving average 10 yang warna merah yang asalnya di bawah candle jadi di atas, jadi di atas, kemudian yang moving average atau EMA yang 7 yang warna hitam yang tadinya di atas yang warna merah jadi di bawah. Nah, ini kan persilangan berarti ya, nyilang tuh kan. Nah, ketika sudah terjadi persilangan, ketika di sini nih ujungnya kelihatan mangap nih, mangap, wah harga akan turun nih. Udah, ambil posisi sell. Ya, ambil posisi sell nih teman-teman nih. Ya kan? Terlebih lagi, lebih bagus metode ini dipadukan dengan support resisten dan juga pola candlestick. Apa itu pola candlestick? Ya kayak gini nih. Nah, pola candlesticknya apa? Nah, ini pola candlesticknya apa nih? Bearish engulfing, ya. Nih, pola candlesticknya bearish engulfing. Di time frame berapa? Di time frame 10 menit, bahkan di time frame 15 menit juga bearish engulfing tuh kan. Tuh, di time frame 15 menit bearish engulfing. Kalau soal time frame itu relatif lah ya. Relatif apa namanya, terserah kalian mau, kalau scalping berarti di time frame dari 1 jam ke bawah, kalau mau intraday dari penggunaannya dari time frame 1 jam ke atas ya, mulai dari 1 jam, 4 jam, bahkan 1 hari. Oke. Nah, kita balik lagi. Nah, ketika terjadi persilangan di ini contoh di F10 ya. Di F10. Nih, ketika terjadi persilangan moving average 10 dan moving average 7, nih. Ini persilangan. Ini contoh nih, gue di akun demo dulu ya, buat nyontohin dulu ya. Nih. Ini kan udah ada tanda-tanda kenaikan nih. Tanda-tanda kenaikan dari turun, yang tadinya harga turun berbalik arah menjadi naik, kemudian ditandai dengan adanya terjadinya persilangan moving average ya, atau indikator moving average 10 dan 7. Oke, ingat yang 10 yang atas ya, yang 10 yang atas, yang 7 yang bawah. Nih ini saya kasih lihat ya. Nih yang 10 yang atas yang warna merah, kemudian
Jadi kalau kalian mau setting moving average-nya, misalkan pertama klik settingannya 10 dulu, kemudian klik yang kedua di moving average-nya ini EMA 7 ya, 7 yang kedua. Nah, jadi supaya nanti nggak kebalik persilangannya. Oke, nah lanjut. Nah, ketika harga yang tadinya turun, nah turun, kemudian di sini sudah ada tanda pembalikan harga, nih pembalikan harga. Nah, ditandai dengan pola candlestick. Pola candlestick apa? Nah, kalau di sini kan bearish engulfing ya. Kalau ini bullish harami. Apa itu bullish harami? Bullish harami itu ketika harga turun kemudian berbalik arah. Nah, siang harga keduanya atau yang candle yang hijaunya ini lebih pendek dari candle sebelumnya yang warna merah. Lebih pendek, ya. Lebih pendek. Atau yang lebih simpelnya yang ini sih. Nih. Kalau ini bullish engulfing juga, ini aja udah ya. Nah, bullish engulfing. Nah, ini polanya bullish engulfing. Ya. Ini dari turun, kemudian sudah ada tanda-tanda kenaikan atau berbalik arah, ditandai dengan pola mau itu dipadukan dengan pola bearish engulfing, bullish engulfing. Berarti kalau mau naik bullish engulfing, kalau mau turun bearish engulfing, atau sebaliknya kalau mau turun dia sudah ada di resisten, kemudian berbalik arah jadi turun, dari naik menjadi turun, dan kalau di support yang tadinya turun menjadi naik gitu kan. Nah, ini kan bullish engulfing nih di tab 10. Tunggu dulu, jangan langsung open posisi dulu ya. Tunggu dulu sampai si moving average 10 dan 7-nya terjadi persilangan dulu. Nih kayak gini nih. Nih gue contohin ya. Ini kan sudah terjadi persilangan. Nah, kemudian di sini harganya sudah mulai naik. Ya udah, nih contoh gue posisi buy ya, tapi di akun demo aja nih. Buat contohin ya. Oh, posisi buy. Ada karena harga akan terjadi tanda-tanda terjadi perbalikan arah atau kenaikan. Yang tadinya turun menjadi naik. Tuh, lihat. Ini tadinya turun ya, turun segini. Nih, turun. Ini turun. Di sini sudah terjadi tanda-tanda kenaikan. Oke. Nah, udah. Ketika moving average-nya sudah terjadi persilangan, disinilah momentum kalian untuk entry posisi. Nah, kalau ini kan sudah ada di support ya, atau sudah yang tadinya turun menjadi naik, sudah tanda-tanda kenaikan. Ya udah, ketika terjadi persilangan moving average 10 yang warna merah, nih, tadi kan waktu harga lagi turun dia lagi di atas nih, di atasnya candle maksudnya. Nih di atas atau di atasnya yang warna hitam lah ya, yang moving average warna hitam. Nih ketika harga turun, dia di atas moving average yang warna hitam yang nomor 7. Nah, ketika nanti terjadi pembalikan arah harga dan di situ juga terjadi persilangan, nih yang warna merah ini jadi di bawah. Nih nantinya begini nih. Nantinya begini. Nah, kayak gini nih nantinya tuh. Gua kasih contoh ya. Mana ya? Nantinya tuh kayak gini nih. Nih, nih moving average yang 10 yang warna merah nih. Nantinya begini. Begini, kemudian kayak gini posisinya. Nah, kemudian nanti yang hitam ya. Nih, moving average yang warna hitam. Nih, ceritanya gue kasih warna yang warna merah ya. Contoh ini warna merah, moving average. Nah, kemudian yang warna hitam, tadi moving average yang 7. Nah, ini dia. Nah, yang warna hitam ini, kalau dia harganya mau berbalik arah, dia akan kemungkinan, nih nanti jadinya tuh begini nih. Begini. Nah, ini kan bersilang nih, ya kan? Persilangan. Nah, dia begini. Nah,
Gitu. Ya di sini persilangannya. Oke. Nah, contoh gue kasih warna hitam ya. Nah ini kayak gini nanti. Nah kalau harganya mau berbalik arah, tapi ketika kalian sudah melakukan entry posisi, jangan lupa pasang SL-nya ya. Ini kalau di uh, trading di aplikasinya langsung, gue kalau pasang SL-nya di sini nih, klik ini. Nah di sini tinggal setting SL. Nah tadi berapa harganya? Nih, gue entry posisi atau kita biasa di 3687. Nah taruhlah saya mau pasang SL sekitar 20 pip, berarti tinggal setting ya 36, sorry, 3685 kalau 20 pip ya, bener gak sih? Oh 3685, berapa lah, 100 lah gitu ujungnya, 100 poinnya. Ya kayak gini. Atau mau diukur juga boleh. Nih kalian sudah entry posisi tadi kan di sini. Ya udah, tinggal si layar HP-nya ini tinggal tekan yang lama kan muncul kayak gini nih. Nih garis hitam ini nih yang gue pegang-pegang yang buat uh, apa namanya sentuh nih. Nih. Saya mau pasang SL-nya di sini aja nih. Nih, berarti di harga tadi kan 85, ini 18, berarti kurang lebih 10 pip ya. Cuman jangan salah, ini XAU 10 pipnya karena volatilitasnya tinggi, 10 pip aja udah lebih dari $10 ya. Ini segini aja udah lebar banget ini tuh. Udah lebar. Apalagi kalau di market US ya, volatilitasnya kan tinggi ya. Yang kayak gini nanti hasilnya. Nah, oke, paham ya teman-teman ya. Nih, ini gue kasih contoh lagi. Nah ini tuh ceritanya udah mulai profit nih. Udah, nih nanti perkiraan harganya tuh bakal begini. Naiknya bakal sampai mana? Kalau saya sih nggak mau pusing ya, nggak mau ambil pusing. Nggak usah pakai naik sampai mana sampai mana. Sekarang targetkannya gini aja teman-teman. Kalau mau trading, nggak usah pakai target. Ini bakal naik sampai mana? Kira-kira sampai sini. Nggak usah. Mending gini aja. Kalau menurut saya sih ya, itu sih tergantung versi masing-masing ya. Nih, kalau saya gini, ini contoh saya modal cuma 500.000 nih. Tadi 600.000 lah ya. Contoh modal cuma 600.000. 600.000 kalau gue hanya cari 10% dari modal. Ya, 10% dari modal. Jadi kalau saya nggak usah pakai, oh ini bakal naik sampai sini ya bakal itu, kita tuh nggak bisa nentuin harga kayak gitu. Tiba-tiba ini harga turun juga kan tergantung market, maunya market ya kita ikutin aja gitu, tergantung maunya market, kita nggak bisa melawan market ya. Kalau saya sih cuman nyarinya paling banyak tuh 20%. Contoh misalkan modal ya taruhlah 1 juta ya. 1 juta kalau 20%, 10% kan berarti dapat 100.000 ya. Nah, 100.000. Kalau 20% berarti dapat 200.000. Kalau modal 1 juta, kalau sudah dapat 200.000 udah saya tutup. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau rugi, ini kan harga naik nih. Kita udah entry posisi buy. Kemudian kalau rugi, rugi misalkan 1/2. Kalau udah rugi 100.000, misalkan nyampe sini nih dia malah turun, udah saya tutup gitu. Terus nanti analisa lagi, oh ternyata harganya malah mau naik, ya udah entry posisi lagi aja gitu, entry posisi lagi aja gitu ceritanya. Jadi nggak usah, menurut menurut saya pribadi ya, nggak usah pakai ngitung, oh ini perkiraan harga bakal naik sini, nggak nentu bro, nggak nentu. Mendingan ukur aja kemampuan kalian, ukur aja kemampuan equity teman-teman gitu ya. Kalau equity teman-temannya ideal, ideal itu ya kisaran 1.000 bahkan 2.000 US itu kan ideal. Ya udah carilah 10%, 10% dari 2.000 US aja itu udah lumayan. Ya, taruhlah 35 juta lah ya. 35 juta kalau lebih ya. Ya 33 jutaan. Anggap lagi nih, anggapnya kalian punya modal 20 juta. Ya udah carilah 10%, berarti 2 juta dong. Ya, cari 2 juta aja sehari. Berarti kalau cari 2 juta harus entry 0, berapa tuh? Harus entry lot berapa? Berarti ya kalau untuk nyari 2 juta ya udah modal 20 juta, entry lah lotnya 0,20. 0,20. Carilah 100 pip berarti ya apa namanya?
Sampai dia tunggu sampai dia kalau harganya sesuai analisa kita ya, tunggu sampai menyentuh angka 2 juta keuntungannya udah close. Gitu aja sih. Nggak usah, oh ini harga berbalik arah nanti naiknya akan segini, nanti target saya segini. Repot bro kalau menurut saya mah. Ya, tapi ya itu tergantung sih ya, terserah itu versi masing-masing gitu ya. Nah, oke, balik lagi bro. Kok jadi malah kemana-mana ya? Oke, balik lagi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu indikator moving average, yaitu tadi. Nah ini indikator moving average bro. Nah, ini MA10 yang warna hitam, merah, kemudian MA7 atau moving average IMA7 yang warna hitam. Nah, cara entry posisinya gimana? Ketika indikator ini terjadi atau sudah terjadi persilangan harga nih persilangan. Persilangan asalnya kan ini harga dari naik ya. Harga naik, kemudian terjadi pembalikan arah. Meskipun harganya sudah terjadi pembalikan arah, tetapi moving average-nya belum terjadi persilangan, jangan ente posisi dulu. Tunggu sampai dia terjadi melakukan atau terjadi persilangan dulu ya, moving average-nya nih. Nih, setelah terjadi persilangan, nih, dari yang tadinya harganya naik, kemudian berubah menjadi turun, kemudian diikuti dengan persilangan moving average ini nih, indikator ini nih. Persilangan udah. Nah, ini kan persilangan tadi naik menjadi turun, menyilang kan. Nah, udah kalian entry posisi sell karena kebetulan pas banget ini kayak ini juga letak si candle merah ini tepat di bawah moving average yang 10 yaitu yang warna merah. Ya udah, kalian tinggal entry posisi sell ya, entry sell terserah mau nyampe mana, mau hitung pips atau ngitung equity terserah silahkan. Cuman yang paling penting adalah SL. Nah, kalau SL itu wajib. Nih, contoh kalian entry posisi di sini, ya udah sesuaikan dengan equity kalian, gitu ya. Kalau misalkan kalian modalnya cuma 2 juta, ya udahlah eh, apa namanya? Ukurnya atau rugiannya diatur hanya 200.000 gitu ya, maksimal 200.000 itu oke, maksimal 200.000 bahkan bagus-bagusnya 100.000. Jadi kalau sudah rugi 100.000 ya sudah gitu, berarti ya kurang lebih kalau kalian entry posisi di sini nih, di sini ya, di sini berarti pasang SL-nya nih di sini kurang lebih ya, kurang lebih kalau entry posisinya lot lotnya 0,01 gitu oke gitu. Nah ini pas banget nih tuh kan, ketika terjadi persilangan nih, gue hapus dulu nih ya ininya, oret-oretannya. Nih ketika terjadi persilangan yang tadinya harganya turun jadi naik ya, jadi naik, dan di sini sudah terjadi tanda-tanda kenaikan. Namun ketika belum terjadi persilangan moving average 10 dan moving average 7, jangan nanti posisi dulu. Nah, setelah terjadi persilangan, barulah kalian entry posisi. Nah, ini udah nyilang nih, ini udah mangap nih. Pas di candle setelah yang warna merah ini ya. Nah, udah mangap, udah entry aja posisi buy. Gitu, ya. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya. Mohon maaf agak belibet ya ngomongnya ya. Cara ngejelasinnya kalau masih belum jelas boleh nanti tanya-tanya aja di kolom komentar ya. Oke, segitu aja ya bro, segitu aja teman-teman semuanya, semoga kalian semua juga pada profit semua, sehat selalu, panjang umur ya, tradingnya profit terus, sukses selalu buat kita semua, sukses selalu buat teman-teman semua, pokoknya sukses selalu lah buat kita semua para trader-trader sekalian ya. Oke, gitu ya mas bro, gitu aja kakak, gitu aja mbak-mbak, pokoknya gitu aja lah intinya. Cukup sekian dulu aja, gua akhiri. Bagi yang belum paham atau bagi ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan tanyakan nanti di kolom komentar ya. Oke, baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.